Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya JJ Dava Putra Octavian dengan NIM 232410102067 dari kelas C dan kode soal remedi saya adalah A. Baik, di sini saya akan membacakan soal nomor 1 di mana soal nomor 1 ada sebuah gambar seperti nota dari Rumah Sakit Bina Sembuh. Kemudian untuk studi case-nya, Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran yang dikeluarkan selama Rumah Sakit Bina Sembuh. Administrator mencatat dan memberikan nota dari biaya yang dikeluarkan di rumah sakit, diantaranya biaya kamar VIP selama 5 hari dengan jumlah 5 juta rupiah. Selain kamar juga terdapat biaya pelayanan berupa infus dan konsultasi dokter dengan jumlah masing-masing 300.000 dan 1.500.000. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh pajak, Bapak Samsudin menggunakan metode non-tunai. Setelah semua transaksi berhasil dilakukan, administrator memberikan nota kepada Bapak Samsudin dan kemudian diperkenankan untuk pulang. Dan kemudian untuk soalnya, berdasarkan studi case tersebut, buatlah IRD dengan ketentuan 1. IRD dibuat dengan level logical design. Dan yang kedua, untuk setiap entity tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan juga secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. 3. Setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. 4. Tuliskan relationship sebagai garis atau bukan foreign key. Dan kelima, gambarkan juga optionality, cardinality, relationship beserta nama relationship. Kemudian yang keenam, untuk many-to-many relationship, pecahlah menjadi entity persimpangan. Kemudian nomor 7, semua entity ada pada 3NF. Kemudian inilah jadi yang telah saya buat, di mana ada entity jenis kamar yang terdapat ID jenis, nama jenis, dan juga harga. Dan kemudian relationship-nya dimiliki oleh kamar dengan entity kamar yang memiliki use case ID kamar, dan kemudian ID kamar ini dimiliki oleh pasien kamar yang memiliki ID pasien kamar, tanggal masuk dan juga tanggal keluar. Dan kemudian untuk pasien kamar memiliki relationship dengan entity pasien yang memiliki use case ID pasien, nama pasien, dan juga nama wali pasien, alamat, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Kemudian pasien ini memiliki relationship dengan entity kelurahan, di mana untuk mencatat dari mana asal kelurahan pasien tersebut. Ada yang pertama, ada ID kelurahan dan juga nama kelurahan. Kemudian juga ada kecamatan untuk menandai pasien tersebut dari kecamatan mana, yang di mana ada ID kecamatan dan juga nama kecamatan. Kemudian pasien kamar juga memiliki relationship dengan dicatat dengan transaksi, entity transaksi yang memiliki ID transaksi, tanggal transaksi, dan juga status transaksi. Kemudian transaksi ini ditangani oleh administrator yang memiliki ID administrator, nama administrator, nomor telepon, dan juga status aktif. Kemudian transaksi memiliki dua metode pembayaran, yaitu tunai dan juga non-tunai, atau non-tunai menggunakan rekening. Dan kemudian metode pembayarannya ini akan diproses melalui bank. Kemudian transaksi juga dimiliki oleh entity detail transaksi yang dimana memiliki ID detail transaksi dan juga quantity
Dan entiti detail transaksi ini dapat mencatat entiti pelayanan yaitu ID pelayanan, nama pelayanan, dan juga harga. Kemudian entiti pelayanan ini mempunyai relationship yang berjenis dari entiti jenis atau entiti jenis pelayanan yaitu ID jenis pelayanan dan juga nama jenis pelayanan. Kemudian ke soal berikutnya, soal nomor 2. Dan ini ada dua tabel yaitu tabel anggaran dan juga tabel tanggung jawab. Dan untuk study case-nya yaitu dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dan satu pencatatan tanggung jawab untuk satu provinsi, satu tanggung jawab, dan dapat memegang lebih dari satu program. Dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Pertanyaan soal nomor 2 yang A adalah, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini. Kemudian untuk soal yang B, buatlah RRD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah dibuat. Saya akan menjawab soal nomor 2 yang A. Untuk tabel pertama ini saya membuatnya terdiri dari 5 kolom yaitu ada ID program, nama program, anggaran, dan juga tahun dan juga keterangan. Dan di ID program ini dan tabel ini dapat digunakan untuk keperluan seperti melacak kemajuan program, memantau penggunaan anggaran, mengidentifikasi area di mana program dapat ditingkatkan, dan membuat keputusan tentang alokasi anggaran di masa depan. Kemudian untuk tabel 2 yaitu tabel program. Di sini ada kolom ID program dan juga nama program. Kolom berikutnya ada tabel ketiga yaitu tabel tentang provinsi, di mana ada dua kolom yaitu untuk ID provinsi dan juga nama provinsi. Di mana tabel ini bisa berisi 10 kolom yang berisi nomor pasien, nama, jenis kelamin, umur, alamat. Kemudian untuk tabel yang keempat yaitu tabel penanggung jawab, di mana kolomnya ada ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat jalan dari penanggung jawabnya, dan juga kecamatan dari penanggung jawabnya, provinsi, dan juga nomor teleponnya. Kemudian yang terakhir ada tabel untuk detail program. Untuk ID program ini memiliki untuk tabel detail program ini memiliki 5 kolom yaitu ID program, ID penanggung jawab, ID anggaran, ID provinsi, dan juga tahun. Untuk ID program ini berguna untuk menunjukkan nomor identifikasi programnya, yang kemudian ID PJ ini untuk menunjukkan identifikasi untuk penanggung jawabnya, dan juga berikutnya ada ID anggaran yang bisa digunakan untuk
memantau pelaksanaan program, mengevaluasi program, dan juga membuat laporan. Dan kemudian ada ID provinsi, di mana ID ini menunjukkan kolom untuk di mana program tersebut dilaksanakan, dan kemudian ada tahun, yaitu kolom ini menunjukkan tahun dilaksanakannya program tersebut. Kemudian soal berikutnya, jawaban saya untuk nomor 2 yang B, yaitu buatlah ERD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah saya buat. Dan ini yang pertama ada entity provinsi, di mana ada ID provinsi dan juga provinsi yang untuk menunjukkan di mana provinsi dari detail program tersebut dilaksanakan. Dan kemudian detail program juga memiliki entity penanggung jawab, yang di mana ada ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat jalan, nama telepon, dan juga kecamatan. Kemudian detail program juga menghandle entity anggaran, yang di mana ada ID anggaran dan juga anggaran. Kemudian detail program juga memiliki entity program, yang di mana entity tersebut didanai oleh entity detail program, di mana ada ID program dan juga nama program. Berikutnya adalah kardinalitasnya untuk provinsi dan juga penanggung jawab adalah one to many. Yang one di sisi provinsi karena satu tanggung jawab hanya bisa karena satu penanggung jawab hanya bisa tinggal dalam satu provinsi, dan juga many-nya ada di sisi penanggung jawab karena dalam satu provinsi bisa terdapat penanggung jawab yang beberapa penanggung jawab yang tinggal di provinsi tersebut. Selanjutnya ada kardinalitas antara penanggung jawab dan juga detail program, di mana kardinalitasnya adalah one to many, yang one-nya di sisi penanggung jawab karena ID PJ yang ada di dalam tabel detail program hanya berelasi atau tertuju pada satu instan di tabel penanggung jawab. Untuk many-nya di sisi detail program karena ID penanggung jawabnya ada dalam tabel penanggung jawab dapat berhubungan dengan beberapa instan di tabel detail program. Hal ini juga dapat disebabkan karena satu penanggung jawab dapat menghandle atau menangani beberapa program. Selanjutnya ada provinsi dan juga detail program, di mana kardinalitasnya adalah one to many. Di sisi provinsi, one-nya di sisi provinsi karena satu ID provinsi yang ada pada tabel detail program hanya berhubungan dengan satu instan di tabel provinsi. Dan many-nya di sisi detail program karena ID provinsi dapat berhubungan dengan beberapa instan di tabel detail program. Hal ini juga dikarenakan dalam satu provinsi dapat diadakan banyak program. Yang berikutnya ada anggaran dan juga detail program, di mana kardinalitasnya adalah one to many, one-nya di sisi anggaran karena ID anggaran yang ada di tabel detail program hanya berhubungan dengan satu instan di tabel anggaran, dan juga many-nya ada di sisi detail program karena satu instan pada tabel anggaran dapat berhubungan dengan beberapa instan pada detail program, atau juga karena satu anggaran dapat mendanai banyak program. Dan berikutnya ada program dan juga detail program, di mana kardinalitasnya adalah one to many juga, di mana one-nya di sisi program karena beberapa instan pada tabel detail program yang memuat satu ID program hanya berhubungan dengan satu instan pada tabel program. Dan many-nya ada di sisi detail program karena satu instan pada tabel program dapat berhubungan dengan beberapa instan pada tabel detail program, atau juga dikarenakan satu program dapat memiliki beberapa penanggung jawab sehingga ID program yang sama akan muncul beberapa kali dalam tabel detail program. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.